Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bergantung dari Hari ke Hari, ditulis oleh Glenn Pakiam. Kisah inspiratif. Suatu hari anak-anak kami yang masih kecil bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan sendiri. Sabtu pagi itu, saya dan istri bermaksud bangun lebih siang karena merasa capek setelah melewati 1 minggu yang melelahkan. Tiba-tiba, saya mendengar suara barang pecah. Saya melompat dari tempat tidur lalu bergegas turun. Di dapur, saya melihat sebuah mangkuk telah pecah dan Havermut berserakan di lantai. Jonas, anak kami yang berumur 5 tahun, sedang berusaha keras menyapu semua kotoran di lantai, tetapi lebih seperti melumuri lantai. Anak-anak saya lapar, tetapi mereka memutuskan untuk tidak meminta bantuan. Mereka memilih untuk mandiri, tidak mau bergantung pada kami.
dan hasilnya berantakan. Dalam kehidupan manusia, anak-anak memang perlu berkembang dari sikap bergantung kepada kemandirian. Namun, dalam hubungan kita dengan Allah, kedewasaan berarti beralih dari sikap mandiri kepada ketergantungan padanya. Sikap ketergantungan ini kita latih melalui doa, sewaktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dan kita semua yang telah percaya kepadanya, untuk berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Dia sedang mengajarkan doa penuh ketergantungan. Roti adalah lambang dari makanan, kelepasan, dan tuntunan. Kita bergantung pada Allah untuk itu semua, dan lebih banyak lagi. Di dalam Tuhan, tidak ada orang percaya yang bisa berdikari, karena kita tidak akan pernah berhenti membutuhkan anugerah-Nya sepanjang hidup kita. Kiranya kita selalu memulai hari demi hari dengan sikap penuh ketergantungan dalam doa kepada Bapa kita yang di sorga. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Roti apa yang Anda minta hari ini? Bagaimana cara Anda menunjukkan kepercayaan Anda kepada Allah saat Anda berseru dalam doa? Hal ini patut kamu ketahui. Beberapa versi Alkitab menerjemahkan bertele-tele Matius 6 ayat 7 sebagai kata-kata yang tidak ada artinya, AYT, atau kata-kata yang tidak bermakna, AVB, yang berarti terus-menerus mengulangi kata-kata yang sama seperti yang dilakukan mereka yang tidak mengenal Allah, bukan orang Yahudi. Mereka melakukannya untuk mendapat perhatian dan agar tampak benar atau saleh. Hal itu mengingatkan kita pada nabi-nabi Baal yang memanggil dewa mereka dari pagi sampai tengah hari, tetapi tidak ada yang menjawab. 1 Raja-Raja 18 ayat 26. Yesus tidak sedang mengecam praktik doa di depan umum, tetapi Dia melarang pengulangan tanpa makna dan tanpa hati. Orang-orang Farisi dan lain-lain yang munafik dengan bangganya berdoa seperti itu dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Matius 6 ayat 5. Namun, selama di dunia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 7. Tidak seperti doa-doa sesat dari orang-orang munafik. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Saya mau mengutip sebuah kisah inspiratif dari bapa pelayan Tuhan bernama Martianus. Di gereja setiap hari Minggu saya mengucapkan hal ini. Bahkan sekarang pun setiap hari yang berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Saya akui, dulu saya hanya sekedar mengucapkan, tetapi 2-3 bulan ini saya belajar memaknai doa Bapa kami ini dari seorang pendeta, dan menemukan pengilhaman yang luar biasa. Mungkin banyak yang bertanya, apa pentingnya berdoa dengan doa Bapa kami? Bagi saya, ini doa menjadi khusus karena diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Rasanya aneh, kalau Tuhan dan Juru Selamat itu mengajar kita sebuah doa tetapi kita tidak melakukannya. Meskipun harus diingat dan dicamkan bahwa doa Bapa kami bukanlah sebuah jimat,
bukan pula sebuah rapalan atau mantra. Ini adalah doa yang diajarkan khusus oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Salah satu perubahan yang saya alami adalah berdasarkan Matius 6 ayat 11, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Ayat ini bukan saja mengubah cara saya berdoa, tetapi juga gaya hidup dan sekaligus berkat yang mengalir dalam hidup saya. Dulunya saya adalah orang yang kalau berdoa tentang berkat selalu berfokus kepada berkelimpahan, persis seperti doa Yabes. Apakah itu salah? Tidak. Sekali lagi, saya sedang memilih untuk fokus meneladani Tuhan Yesus dan menjalankan ajaran-ajarannya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, paling tidak mengandung dua makna. Pertama, perhatikan frase pada hari ini. Dalam beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris dituliskan kata daily. Dalam bahasa Yunani digunakan kata semeron, yang dalam hal ini mengajarkan kepada kita tentang hubungan dengan Tuhan adalah komunikasi sehari-hari. Tuhan Yesus tidak mengajarkan berdoa untuk meminta berkat pekan depan, bulan depan, tahun depan, karena Dia ingin berjumpa dengan kita setiap hari. A daily conversation. Sudahkah kita berbincang-bincang dengannya hari ini? Makna kedua ada dalam kata secukupnya. Kalau kita baca dalam kutipan bahasa Jawanya, kata makanan digunakan kata rejeki. Jadi tidak berarti sempit tentang makanan saja, tetapi tentang berkat secara umum. Fokus kita adalah di kata secukupnya, ya. Tuhan Yesus mengajarkan untuk meminta dalam takaran secukupnya, sebesar apa yang sesungguhnya kita perlukan. Hal ini, menurut saya adalah untuk menjaga hati kita dari keserakahan atas berkat. Rasul Paulus juga mengajarkan prinsip yang sama dengan hal ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 6-8, sekarang ini saya belajar setiap hari berkata, Tuhan, hari ini berkat secukupnya ya, dan mengatakan dalam hati, asal ada makanan dan pakaian, cukup, sebagaimana Rasul Paulus mengatakannya. Jangan salah mengerti dengan berkata, masakan cukup hanya makanan dan pakaian. Makna yang lebih dalam adalah tentang mencukupkan diri dengan apa yang kita perlukan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Ketika saya berkata, secukupnya, Tuhan tahu benar bahwa kadangkala saya juga harus beli bensin, mesti beli pulsa, mesti bayar pajak, dan keperluan-keperluan lainnya. Cukup itu kan relatif. Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi Anda. Yang saya alami adalah, Tuhan mengerti benar di mana kecukupan itu dalam hidup saya. Semenjak saya mendoakan rejeki secukupnya, ada perubahan besar yang baru sepekan ini saya sadari. Rupanya sekarang saya berani mengatakan ini hampir setiap hari selalu saja ada uang yang masuk. Saya ambil contoh uang ini supaya spesifik saja. Berkat itu jauh lebih luas dari sekedar uang. Saya mengatakan hampir setiap hari, karena saat saya teliti hari-hari yang saya lalui, rupanya jika di satu hari saya tidak memerlukan mengeluarkan uang, maka juga tidak ada uang yang masuk.
Jangan salah, gaji bulanan dan tahunan tetap masuk seperti biasa. Tetapi uang harian yang saya terima ini, sungguh rejeki yang luar biasa. Bahkan, sebenarnya tidak bisa disebut rejeki secukupnya, karena rejeki harian secukupnya ini sesungguhnya masih berlebih bagi saya. 2 minggu ini saja saya menerima uang 5 digit setiap harinya. Apa tidak berlebih itu? Sungguh baik Tuhan Yesus. Tetapi memang karena hari-hari ini, saya memerlukan uang itu. Saya tidak sedang bermaksud sombong menyaksikan berkat-Nya. Saya juga tidak sedang mengatakan inilah kunci berkat. Saya sedang menuliskan apa yang saya alami saat saya mengerjakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Saat saya tiba di satu hari di mana saya tidak menerima uang 1 rupiah pun, saya mengucap syukur kepada Yesus, bahwa Dia terus mencukupkan apa yang saya perlukan. Sekali lagi, bagi saya cukup itu tentang keperluan, bukan keinginan. Berhenti berfokus kepada berkat-berkat dunia, dan mengejar harta surgawi. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan pada saya. Hari-hari ini, selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.